Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Imam Rohadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lumajang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memiliki ruang kepada anak untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya maupun orang lain agar menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam materi lebih penting daripada mempelajari karakteristik murid. Dan biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat murid mengerjakan tugas dan soal-soal ulangan saja. Jika murid sudah mencapai KKM, dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek dari pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau metode teacher center. Sebelumnya, saya juga tidak memperdulikan bahwa murid benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya ajarkan, karena fokus saya lebih pada ketercapaian materi, dan saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memahami materinya, sehingga saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi murid juga sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Dan selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak tidaklah sama dan dilahirkan unik dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya juga harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dengan metode student center. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi lebih menuntun, karena tugas guru lebih memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan kepada murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid, dengan menjalin komunikasi yang baik. Salam dan bahagia
Bapak Ibu guru penggerak.